Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pembelajaran matematika wajib bersama Ibu. Mohon maaf sebelumnya untuk video kali ini Ibu tidak bisa menjelaskannya di papan tulis karena ada sesuatu hal yang tidak bisa Ibu beritahukan. Nah, jadi di sini Ibu hanya bisa menjelaskannya di dalam kertas saja ya. Tapi sebenarnya sama saja, cuma medianya saja yang berbeda. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan lanjut untuk membahas materi tentang pertidaksamaan irasional. Kalau minggu kemarin kan kalian sudah mempelajari tentang pertidaksamaan rasional ya, dimana pertidaksamaan rasional itu bentuknya merupakan bentuk pecahan. Nah, di pertidaksamaan irasional ini dia sering disebut dengan pertidaksamaan bentuk akar. Jadi ini sama dengan pertidaksamaan bentuk akar. Jadi nanti bentuk pertidaksamaannya itu dia bentuknya dalam bentuk akar, dimana nanti bentuk umumnya itu, kalau bentuk secara umumnya bisa kita tuliskan sebagai akar fungsi fx lebih kecil sama dengan akar fungsi dari gx, atau kalau pertidaksamaan yang lain itu lebih besar sama, lebih kecil, lebih besar ya, dimana dia merupakan akar fx dan akar gx-nya. Nah, sebenarnya di dalam pertidaksamaan irasional itu dia ada 4 buah tipe soal, dimana tipe soal yang pertama itu ada akar fx. Akar fx itu lebih kecil dari k, di mana k ini merupakan konstanta. Jadi maksudnya k ini merupakan angka ya, tidak ada variabelnya. Jadi di sini untuk tipe soal yang pertama itu biasanya akar fx lebih kecil dari k atau konstanta, atau ini tandanya bisa lebih besar atau lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, tergantung dengan pertidaksamaannya apa. Nah, tipe soal yang kedua itu ada akar fx. Ini bisa akar gx atau akar fx ya. Sebenarnya itu fungsinya sama saja, cuman hurufnya aja yang dibedakan, dimana menggunakan huruf f, yang keduanya menggunakan huruf g. Sebenarnya sama saja, merupakan suatu fungsi. Nah, untuk tipe soal yang kedua di sini ada akar fx lebih kecil dari akar gx. Ini ya, yang tadi sama seperti bentuk umum yang sudah Ibu tuliskan tadi. Nah, yang ketiga di sini ada akar fx lebih kecil dari gx, dimana di sini di ruas kirinya merupakan bentuk akar, tapi di ruas kanannya tidak dalam bentuk akar, merupakan variabel biasa saja. Nah, yang keempat tipe soalnya itu ada akar fx atau gx ya, lebih besar dari gx. Ini yang membedakannya itu dari keempat tipe soal ini itu adalah cara pengerjaannya, dimana kalau misalnya Ibu sebutkan langkah-langkah penyelesaian dari pertidaksamaan irasional itu kan yang pertama ya Ibu tulis ini langkah-langkahnya. Yang pertama itu dia membuat syarat akar, atau yang biasa disebut dengan syarat numerus ya, dimana syarat akar itu fx-nya harus lebih besar sama dengan 0 dan gx-nya juga harus lebih besar sama dengan 0. Yang kedua itu mengkuadratkan ya, atau maksudnya mengkuadratkan kedua ruas. Jadi kalau misalnya bentuk akarnya itu maksudnya bentuk dari kedua ruas itu sama-sama bentuk akar atau sama-sama positif, dia bisa langsung dikuadratkan kedua ruasnya. Yang ketiga itu sama dalam cara langkah-langkah penyelesaian pertidaksamaan itu membuat garis bilangan ya, garis bilangan. Selanjutnya itu yang keempat uji titik. Baru yang kelima itu adalah menentukan himpunan penyelesaian, sama seperti langkah-langkah dalam menyelesaikan pertidaksamaan yang sebelumnya ya. Nah, ini untuk keempat tipe soal ini kan tadi Ibu mengatakan ada soal yang bisa langsung dikuadratkan. Itu tipe soalnya untuk soal yang pertama dan kedua. Ini ya, untuk tipe soal yang pertama dan kedua itu caranya bisa langsung mengkuadratkan kedua ruasnya. Kenapa? Karena di kedua ruasnya ini sudah pasti sama-sama positif. Misalnya di sini Ibu lihat ya,
Di sini untuk tipe soal yang pertama itu ada akar fx lebih kecil dari k, di mana k ini merupakan konstanta dan nilai dari suatu angka yang diakarkan itu sudah pasti positif ya kan? Nah, jadi ini bisa dikatakan kedua ruasnya sudah sama-sama positif, makanya dia bisa langsung dikuadratkan kedua ruasnya. Begitu juga untuk tipe soal yang kedua, di mana kedua ruasnya ini sudah jelas sama-sama positif karena dia bentuknya sama-sama bentuk akar. Nah, untuk tipe soal yang ketiga dan keempat, ini ada cara lain dalam mengerjakannya, di mana tidak bisa langsung dikuadratkan kedua ruasnya. Nah, untuk tipe soal yang ketiga dan keempat ini nanti kita pelajari untuk part selanjutnya ya, dimana untuk part ini kita akan pelajari itu tipe soal yang pertama dan kedua saja. Baiklah, di sini kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan contoh soal, di mana contoh soal yang pertama itu ada akar 2x dikurang 7 lebih kecil sama dengan 3. Dimana kalau misalnya kita perhatikan contoh soal yang pertama ini tipenya sama dengan contoh soal yang pertama tadi ya, yang ibu tuliskan yang ada 4 tipe soal itu. Nah, ini dimana di ruas kirinya itu merupakan bentuk akar yang sudah pasti positif, dan ruas kanannya itu merupakan konstanta dimana nilainya juga positif, yaitu 3. Makanya di sini bisa langsung kita kerjakan dengan menggunakan langkah-langkah yang sudah ibu sebutkan tadi. Nah, untuk langkah yang pertama itu kita menentukan syarat akarnya dulu atau syarat numerus ya. Numerus. Maksud dari syarat numerus ini itu kita mencari angka dari atau fungsi dari yang berada di bawah tanda akar. Tanda akarnya ini ya, dan fungsi yang berada di bawah tanda akarnya itu ada 2x dikurang 7. Jadi untuk syarat numerusnya kita buat 2x dikurang 7, di mana untuk syarat numerus selalu tandanya lebih besar sama dengan 0. Selalu ya, karena untuk syarat numerus dia harus positif, makanya di sini tanda pertidaksamaannya ibu buat lebih besar sama dengan 0. Tadi kan ibu sudah buat tadi di langkah-langkahnya ya, dimana syarat akarnya fx lebih besar sama dengan 0 dan gx juga lebih besar sama dengan 0. Makanya di sini pada syarat numerus nggak peduli bentuk pertidaksamaan pada soalnya itu apa, tapi untuk syarat numerus harus selalu lebih besar sama dengan 0, dimana nilainya harus selalu positif. Karena kan akar ini kan dia merupakan fungsi yang berada di bawah tanda akar ya, dimana sudah jelas dia merupakan positif. Makanya di sini kita buat tandanya lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya kita kerjakan atau sederhanakan seperti biasa. Jadi 2x lebih besar sama dengan 7, maka x lebih besar sama dengan 7/2. Nah, selanjutnya itu setelah kita menentukan syarat numerusnya, baru kita tentukan titik dari pengkuadratan kedua ruasnya. Di sini kuadrat ya, ibu buat aja kuadrat. Ini maksudnya di sini kan akar 2x dikurang 7, kita tulis dulu soalnya, lebih kecil sama dengan 3. Nah, ini kita kuadratkan kedua ruasnya. Jadi akar 2x dikurang 7 dikuadratkan lebih kecil sama dengan 3 yang dikuadratkan. Nah, ini kalau misal kalian perhatikan, tanda untuk pertidaksamaan pada pengkuadratan itu dia tetap menggunakan tanda pertidaksamaan yang berada pada soal. Beda ya tadi di syarat numerus. Kalau syarat numerus memang selalu menggunakan tanda lebih besar sama dengan 0 karena dia nilainya harus positif. Nah, tapi untuk pengkuadratan kedua ruas ini dia menggunakan tanda pertidaksamaan yang berada pada soal. Di sini kan soalnya lebih kecil sama ya. Nah, maka di sini tetap ibu tuliskan lebih kecil sama dengan. Nah, setelah ini kalau akar dikuadratkan itu akarnya akan hilang, maka tinggal fungsinya saja. Jadi 2x dikurang 7 lebih kecil sama dengan 9 ya, karena 3 kuadrat itu sama dengan 9. Baru setelah ini kita selesaikan seperti biasa. 2x lebih kecil sama dengan 9 ditambah 7 pindah ruas, maka 2x lebih kecil sama dengan 16. X lebih kecil sama dengan 16 dibagi 2 ya, karena kan di sini masih ada 2x. 16 dibagi 2 itu adalah 8. Maka didapat ini merupakan titik yang pertama ya. Ini merupakan
merupakan titik yang kedua, di mana ada dua buah titik yang bisa kita gambarkan pada garis bilangannya nanti. Nah, di sini langsung saja Ibu gambarkan garis bilangannya. Karena ada dua, supaya kalian gampang, dimana kalau misalnya kalian untuk menentukan himpunan penyelesaian pada pertidasamaan irasional ini, dia merupakan irisan dari kedua buah garis bilangan yang sudah kalian gambarkan tadi. Maksudnya di sini Ibu jelaskan ya secara perlahan. Karena kan ada dua buah titik ya, jadi supaya lebih mudah dipahami, kita gambarkan saja dua buah garis bilangannya. Di sini tuh garis bilangan pertama kita masukkan angka 7/2. 7/2. Di situ dia tandanya lebih besar sama, berarti otomatis bulat penuh ya. Bulat penuh 7/2. Nah, di sini dia cuma satu titik ini saja dan tandanya lebih besar sama. Jadi tinggal kita gariskan saja ke kanan. Ya kan, karena di sini tanda pertidaksamaannya lebih besar sama pas. Jadi otomatis kita tinggal gariskan saja ke arah kanan. Nah, selanjutnya di sini kalian buat lagi garis bilangannya yang sejajar ya dengan garis bilangan yang tadi. Nah, ini angkanya ada angka 8 untuk selanjutnya. Angka 8 kita taruh di mana? Tadi kan kita sudah menuliskan 7/2 ya. Nah, kalau angka 8 ini dia berada di sebelah kiri 7/2 atau di sebelah kanan 7/2? Di sebelah kanan ya, karena angka 8 ini lebih besar dari 7/2. Maka di sini angka 8-nya Ibu buat di sini. Bulatnya bulat penuh karena di sini ada tanda sama dengan di bawah. 8 ya. Nah, di sini tandanya lebih kecil, berarti mengarah ke kiri. Mengarah ke kiri. Langsung saja ya, Ibu gambarkan. Nah, untuk menentukan himpunan penyelesaian ini, setelah kalian gambarkan kedua buah garis bilangannya, itu kalian lihat mana garis yang berhimpit atau garis yang bertemu dari kedua buah garis bilangan ini. Maksudnya ini ya, di sini kan kalau misalnya Ibu tarik garis nih ke bawah, ini juga Ibu tarik garis ke bawah. Ini kan dia merupakan daerah yang dilewati oleh kedua garis bilangannya ya. Nih, merupakan daerah yang dilewati oleh kedua garis bilangannya. Paham nggak? Di sini kan kalau misalnya Ibu tarik garisnya ke bawah, ini juga Ibu tarik garisnya. Nah, ini garis ini sama garis ini dia melewati daerah yang sama. Maka itulah yang merupakan himpunan penyelesaiannya. Kalau bingung dengan garis bilangan yang dipisah ya, coba Ibu gambarkan garis bilangan yang digabungkan. Di sini kan ada dua buah angka ya, 7/2 sama 8. 7/2 itu lebih kecil dari angka 8, berarti di sebelah kiri bulat penuh 7/2. Di sini bulat penuh juga 8. Nah, 7/2 tadi arahnya ke kanan, berarti untuk 7/2 langsung saja kita gariskan ke kanan. Untuk 8 kita gariskan ke kiri karena tadi lebih kecil. Nah, di sini sudah lebih jelas lah ya, lebih jelas kelihatan kalau inilah daerah yang dilewati oleh dua buah garis tadi. Maka itulah himpunan penyelesaian dari contoh soal yang pertama. Jadi di sini HP-nya itu ada X, di mana ini ya, berarti dari 7/2 sampai 8. X lebih kecil sama dengan 8, lebih besar sama dengan 7/2, dengan X anggota bilangan real. Maaf ya, acak-acakan tulisan Ibu karena megang satu tangan. Atau bisa juga kalau misalnya kalian tuliskan dalam bentuk yang berbeda, itu kemarin kan kita sebelumnya ada mempelajari tentang interval ya, interval terbuka, interval tertutup. Kalau misalnya di sini tanda pertidakssamaannya ada sama dengan di bawah, itu otomatis dia pasti interval tertutup, di mana tandanya itu kurung siku. Di situ ada 7/2, 8, di mana ini juga merupakan kurung siku karena 8-nya juga ditutup oleh tanda lebih kecil sama dengan. Jadi kalau misalnya di sini ada dua cara penulisan himpunan penyelesaiannya. Ada HP yang seperti biasa, ada penulisan dalam bentuk interval. Nah, inilah contoh soal untuk soal yang pertama. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua, di mana di sini bentuknya masih sama seperti yang pertama, cuman yang membedakannya tanda pertidaksamaannya itu tidak ada tanda sama dengan di bawah ya. Di situ ada akar 3x ditambah 1 lebih kecil dari 4.
Maka di sini jawab. Yang pertama itu kita tulis syarat numerusnya dulu. Dimana syarat numerusnya itu ada 3x ditambah 1 ya, karena itulah fungsinya yang berada di bawah tanda akar. Jadi 3x ditambah 1 lebih besar sama dengan 0, itu selalu. Kemudian 3x lebih besar sama dengan min 1, maka x lebih besar sama dengan min 1/3. Selanjutnya untuk langkah yang kedua itu ada pengkuadratan kedua ruas atau kuadrat. Ini tetap ya menggunakan cara pengkuadratan karena di sini kedua ruasnya masih sama-sama positif. Di sini langsung saja Ibu buat akar 3x ditambah 1 dikuadratkan lebih kecil dari 4 dikuadratkan. Maka di sini akarnya akan hilang, jadi 3x ditambah 1 lebih kecil dari 16. 3x lebih kecil dari 16 dikurang 1, 3x lebih kecil dari 15, x lebih kecil dari 15 dibagi 3 itu ada 5. Nah, di sini ada 2 buah titik ya. Yang pertama Ibu coba gambarkan tadi seperti yang contoh soal yang pertama, Ibu gambarkan garis bilangannya secara terpisah dulu. Siapa tahu kalian lebih paham ini ya. Di sini yang pertama garis bilangannya Ibu gambarkan untuk min 1/3. Kalau negatif pasti otomatis berada di sebelah kiri ya. Di sini bulatnya bulat penuh min 1/3. Tandanya lebih besar sama berarti mengarah ke kanan. Selanjutnya untuk garis bilangan yang kedua, buatnya sama panjang ya supaya nanti bisa tahu letak dari titiknya itu di mana, kalian bisa menggambarkannya. Selanjutnya di sini ada titik 5. Titik 5 itu positif berarti otomatis berada di sebelah kanan dari min 1/3 ya. Karena dia nilainya lebih besar dari min 1/3. Di sini bulatnya bulat kosong. Ingat ya, di sini kalian harus lebih teliti. Dia ada tanda sama dengan di bawah atau tidak. Dibuat bulat penuh atau bulat kosong ya, karena itu menentukan dari HP-nya. Di sini 5 bulat kosong karena tidak ada tanda sama dengan di bawah. Di sini tandanya lebih kecil berarti mengarah ke kiri. Nah, ini titiknya kalau misalnya Ibu tarik garis putus-putus, ini juga tarik garis putus-putus. Nah, inilah daerah yang dilewati oleh 2 buah garis bilangannya. Ya. Atau kalau misalnya di sini Ibu gambarkan digabungkan ya. Pertama di situ ada min 1/3, bulat penuh min 1/3, kemudian bulat kosong ada 5. Min 1/3 mengarah ke kanan ya. Mengarah ke kanan, 5 itu mengarah ke kiri. Nah, seperti tadi ya, kelihatan inilah daerah himpunan penyelesaiannya. Kenapa ini nggak Ibu arsir? Karena kan di sini dia hanya dilewati oleh 1 garis saja, sedangkan garis yang kedua dia mengarahnya ke kanan. Nah, ini juga kenapa nggak Ibu arsir? Karena dia juga dilewati oleh 1 garis bilangan saja, sedangkan garis bilangan yang kedua dia mengarah ke kiri. Jadi daerah yang hanya dilewati oleh 2 buah garis bilangannya dari batas min 1/3 sampai titik 5 saja. Jadi nggak ada mengarah ke kiri, mengarah ke kanan, itu di antara min 1/3 sampai ke 5 saja. Maka di sini dapat kita tuliskan himpunan penyelesaiannya itu adalah x, di mana x lebih kecil dari 5 ya. Nggak Ibu buat tanda sama dengan di bawah karena dia di sini bulat kosong. Lebih besar sama dengan min 1/3 dengan x anggota bilangan real. Atau kalau misalnya kita buat bentuk intervalnya, di sini min 1/3 kan dia bentuknya ada tanda sama dengan di bawah ya. Berarti di sini kurung siku min 1/3, 5. 5 ini karena tidak ada tanda sama dengan di bawah, dia merupakan interval terbuka, di mana kalau interval terbuka itu ditandai dengan kurung biasa. Ya, harus diingat kemarin tentang interval terbuka dan interval tertutup. Kenapa Ibu bisa menggambarkan kurung siku dan kurung biasa? Nah, inilah bentuk himpunan penyelesaian dari contoh soal yang kedua. Masih lagi lanjut ke contoh soal yang ketiga. Di situ ada akar 5x dikurang 2 lebih besar dari 3. Berarti yang pertama kita tulis syarat numerus. Di situ fungsi yang berada di bawah tanda akar itu ada 5x dikurang 2 lebih besar sama dengan 0 ya.
Kemudian 5x lebih besar sama dengan 2, maka x lebih besar sama dengan 2/5. Ini titik yang pertama. Selanjutnya pengkuadratan kedua ruas. Kuadrat. Di sini akar dari 5x dikurang 2 dikuadratkan lebih besar dari 3 dikuadratkan. Maka di sini tanda akarnya hilang, jadi 5x dikurang 2 lebih besar dari 9. Maka 5x lebih besar dari 9 ditambah 2. Maka 5x lebih besar dari 11. X lebih besar dari 11/5. Nah, inilah titik yang didapat dari kedua buah cara yang sudah kita cari untuk contoh soal yang ketiga. Nah, karena di sini titiknya masih sama yang didapat seperti contoh soal yang pertama dan kedua, itu langsung saja kita buat garis bilangannya secara digabungkan ya. Di sini kita gabungkan garis bilangannya. Kalau misalnya kita lihat dari 2/5 dan 11/5, itu yang paling kecil yang mana? 2/5 atau 11/5? Itu adalah 2/5 ya. Berarti di sini 2/5 dan di sini 11/5. Ini bulatnya bulat kosong karena di sini tidak ada tanda sama dengan di bawah. Nah, di sini untuk 2/5 tandanya lebih besar, berarti mengarah ke kanan. Nah, ini untuk yang 11/5 juga tandanya lebih besar, berarti dia juga mengarah ke kanan. Nah, ini kalau misalnya kalian lihat di mana daerah himpunan penyelesaiannya, yaitu daerah ini. Karena inilah daerah yang dilewati oleh dua buah garis bilangannya. Ini bukan merupakan daerah himpunan penyelesaian karena ini hanya dilewati oleh satu buah garis bilangan. Karena untuk garis bilangan yang kedua, dia hanya dimulai dari 11/5 ke kanan. Nah, inilah himpunan penyelesaian untuk contoh soal yang ketiga. Maka di sini bisa kita buat HP-nya itu X, di mana karena dia di sini dari X 11/5 ke kanan, maka X lebih besar dari 11/5 ya, dengan X anggota bilangan real. Atau intervalnya bisa kita buat karena di sini tidak ada tanda sama dengan di bawah, makanya di sini jadinya kurung biasa 11/5. Komanya koma apa? Karena dia mengarah ke kanan, di mana ke kanan ini seterusnya kita tidak tahu batasnya berapa, maka di sini ibu buat tandanya tidak terhingga atau infinity ya. Jadi di sini dia 11/5, tak terhingga, dimana kan kita tidak tahu nih, dia kan garisnya mengarah ke kanan nih, nggak tahu batasnya sampai mana, maka di sini koma tak terhingga. Dimana kalau misalnya dia tak terhingga itu pasti selalu interval terbuka, dimana interval terbuka itu ditandai dengan tanda kurung biasa. Makanya di sini untuk intervalnya itu kurung biasa 11/5, tak terhingga ditutupi dengan kurung biasa juga. Nah, inilah cara pengerjaan untuk contoh soal yang ketiga. Kita lanjut untuk contoh soal yang keempat. Di contoh soal yang keempat, kalau misalnya kalian lihat contoh soalnya ya, atau bentuk soalnya di sini sedikit berbeda, sedikit aja, karena di sini kan dia bentuknya kuadrat ya. Kalau tadi kan dia pangkatnya cuman linear atau 1. Nah, ini pangkat yang berada di bawah tanda akarnya itu ada 2. Sebenarnya caranya sama saja, cuman titik yang didapat itu bisa lebih dari 2 seperti tadi. Nah, ini berarti kita buat syarat numerusnya. Di situ ada x kuadrat dikurang 8x lebih besar sama dengan 0. Nah, kalau misal ketemu seperti ini, x kuadrat dikurang 8x, di sini bisa kita sederhanakan atau kita cari pemfaktorannya. Nah, karena di sini x kuadrat dikurang 8x, maka pemfaktorannya itu x dalam kurung x dikurang 8 lebih besar sama dengan 0. Kenapa? Karena x dikali x itu hasilnya x kuadrat, x dikali min 8 itu hasilnya min 8x. Maka inilah bentuk pemfaktoran dari x kuadrat dikurang 8x. Maka di sini kalau misalnya ada bentuk pemfaktoran seperti ini, kita buat pembuat nolnya. Di sini kan jadi x sama dengan 0 ya. Kemudian x dikurang 8 sama dengan 0, maka x sama dengan 8. Nah, ini titik yang didapat untuk garis bilangan yang pertama. Selanjutnya untuk pengkuadratan. Sini langsung saja akar dari x kuadrat dikurang 8x
dikuadratkan lebih kecil sama dengan 3 kuadrat. Berarti di sini x kuadrat dikurang 8x lebih kecil sama dengan 9. Nah, 9-nya ini kamu pindahkan ruasnya ke kiri supaya di ruas kanan dia bentuknya 0. Jadi x kuadrat dikurang 8x dikurang 9 ya, karena 9 kalau dipindahkan ruasnya jadi min 9. Lebih kecil sama dengan 0, karena kan ruas kanannya sudah habis nih, karena 9 dipindahkan ke kiri, makanya tinggal 0. Nah, kalau misal ketemu seperti ini, kalian cari faktornya. Berapa kali berapa yang hasilnya min 9 kalau dikalikan, dan jika dijumlahkan hasilnya min 8, yaitu x plus 1 dan x min 9. Karena 1 dikali min 9 kan min 9, 1 dikurang 9 min 8. Makanya inilah bentuk pemfaktorannya. Maka didapat di sini x ditambah 1 sama dengan 0, maka x sama dengan min 1. Selanjutnya x dikurang 9 sama dengan 0, maka x sama dengan 9. Nah, inilah titik yang didapat untuk garis bilangan yang kedua. Nah, kalau misalnya bentuknya ini kita lihat itu berbeda dari contoh soal yang 1 sampai 3 ya. Kalau misalnya diperhatikan contoh soal 1 sampai 3 itu masih sederhana, karena titik dari masing-masing langkahnya itu yang didapat cuma 1. Nah, tapi gimana kalau misalnya dari masing-masing langkahnya itu ada didapat 2 buah titik? Nah, ini sebenarnya sedikit ribet ya, karena kalian harus menentukan daerah positif dan negatifnya dulu. Di sini Ibu buat secara terpisah dulu. Ini Ibu gambarkan garis bilangan untuk titik yang didapat dari syarat numerusnya dulu. Di sini ada 0 dan 8. Nah, kalau kalian mau menuliskan titiknya, itu kalian lihat dulu angka-angka yang didapat dari yang kalian cari tadi. Di sini kan ada 0, ada 8, ada min 1, ada 9, supaya nggak bingung ya maksudnya. Nah, itu ada 0, 8, min 1, dan 9. Kan kalian mau menuliskan titik 0 sama 8 di garis bilangan ini ya, karena kan ini merupakan garis bilangan yang akan kita gambarkan untuk syarat numerusnya. Tapi, kalian harus lihat dulu, 0 dan 8 ini letaknya di mana dari min 1 dan 9. Maksudnya gini loh, 0 ini kan dia lebih besar dari min 1 ya. Berarti nanti otomatis pasti kita agak ke sini buatnya. Ya. Buatnya di sini bulat penuh 0, karena di sini tandanya sama dengan di bawah ya, maka di sini bulat penuh 0, agak dijarakkan dari sebelah kirinya, karena kan nanti kita akan membuat garis bilangan yang garis bilangan lain ya untuk pengkuadratan, di mana min 1-nya nanti kita buat di sebelah kiri 0. Paham kan ya maksudnya itu supaya letaknya itu loh nggak acak-acakan, di mana letaknya itu emang sesuai dari angkanya, mana yang lebih besar mana yang lebih kecil. Maka di sini Bu buat 0-nya di sini. Kemudian angka 8 kan dia lebih kecil dari 9 ya, berarti kita buat di sini agak jauh dari ujung kanannya, berarti di sini ya bulat penuh 8. Nah, ini kalau misalnya tadi kan kalian langsung saja mengarahkannya apakah ke kanan atau ke kiri. Karena apa? Karena titik yang didapat itu cuma 1. Tapi ini gimana kalau titik yang didapatnya itu ada 2? Dimana kalau misalnya pada pertidaksamaan sebelumnya, kalau titik yang didapat lebih dari 1, berarti dia menghasilkan daerah yang lebih dari 1. Daerah pertama, daerah kedua, daerah ketiga. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Kalian harus menentukan dulu tanda positif dan negatifnya. Ya, kembali lagi pada pelajaran sebelumnya. Kalian harus menentukan daerah positif dan negatif di garis bilangan ini. Caranya sama seperti yang Ibu ajarkan cara cepatnya. Kita lihat dulu koefisien dari variabel x-nya. Ini positif, berarti otomatis di sini positif. Di sini pangkatnya sama-sama ganjil 1, berarti nanti tanda-tandanya akan berubah. Berarti positif jadi negatif jadi positif. Ya, di sini tandanya lebih besar, berarti yang diambil daerah yang positif. Nah, inilah daerah himpunan penyelesaian dari garis bilangan yang pertama. Selanjutnya kita buat garis bilangan untuk pengkuadratan. Ya, sama panjang. Nah, di situ ada angka min 1 dan 9. Nah, ini gunanya kenapa Ibu
agak nggak mendepet ke kiri atau di sini nggak mendepet ke kanan, karena kan kita mau menggambarkan min 1 ya. Min 1 kan dia lebih kecil dari 0, berarti di sini angka min 1-nya. Bulatnya bulat apa? Bulat penuh ya, karena masih ada tanda sama dengan di bawah. Min 1. Ini 9 berarti berada di sebelah kanan 8. Sini 9. Nah ini kalau dilihat dia didapat 2 buah titik, berarti dia menghasilkan 3 daerah juga ya. Daerah pertama, daerah kedua, daerah ketiga. Caranya juga sama. Ini koefisiennya positif, berarti di sini positif. Pangkatnya sama-sama ganjil, berarti positif, negatif, positif. Itu langkah yang paling cepat ya. Kalau misalnya kalian mau menguji cobanya satu persatu daerahnya boleh. Kalau misalnya rajin mengerjakannya. Selanjutnya di sini tandanya lebih kecil, berarti daerah yang negatif yang diambil. Ya. Nah ini kita lihat mana daerahnya yang dilewati oleh 2 buah garis bilangan. Misal di sini bu garis. Ini bu garis kan. Nah, ini batasnya. Inilah daerah yang dilewati oleh 2 buah garis bilangan. Ini juga bu garis kan. Inilah daerah yang dilewati oleh 2 buah garis bilangan. Kelihatan jelas ya, karena kan di sini garis bilangan pertama, ini garis bilangan kedua. Nah, inilah batas daerah yang dilewati oleh 2 buah garis bilangan. Ini juga sama. Inilah batas dari min 1 sampai 0 saja. Kenapa nggak ibu gariskan ke sini? Karena ini cuma 1 garis bilangan. Di sini nggak ada garis bilangannya. Berarti itu bukan merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, kayak di sini himpunan penyelesaiannya itu ada 2 X, di mana batas dari min 1 sampai 0 ya. Berarti X lebih kecil sama dengan 0, lebih besar sama dengan min 1, atau ya, karena kan di sini ada 2 daerah yang diarsir, atau X lebih kecil sama dengan 9, lebih besar sama dengan 8, karena batasnya dari 8 sampai 9, dengan X anggota bilangan real. Atau kalau intervalnya kita buat di sini, karena dia tanda sama dengan di bawah semua, berarti intervalnya kurung siku dari min 1,0 kurung siku lagi, atau itu tandanya U seperti ini, gabungan ya, atau di sini 8,9 kurung siku. Nah inilah daerah himpunan penyelesaian untuk contoh soal yang keempat. Kita lanjut untuk contoh soal yang terakhir, yaitu contoh soal yang kelima. Selanjutnya kita bahas untuk contoh soal yang terakhir atau kelima. Kalau misalnya kalian lihat dari bentuk soalnya, ini bentuk soalnya sama seperti tipe soal yang kedua tadi, di mana kedua ruasnya itu sama-sama bentuk akar atau sama-sama positif, jelas ya, karena akar itu pasti nilainya positif. Nah, berarti di sini langsung saja kita kerjakan syarat numerusnya seperti biasa. Di situ ada x kuadrat dikurang 4 ya, fungsi yang di bawah tanda akarnya. X kuadrat dikurang 4 lebih besar sama dengan 0. Nah, karena di sini kuadrat berarti kita cari pemfaktorannya. Besar sama dengan 0. Faktor dari x kuadrat dikurang 4 itu adalah x ditambah 2, x dikurang 2. Itulah pemfaktorannya. Maka di sini kita pembuat nolnya, x ditambah 2 sama dengan 0, maka x sama dengan min 2. Selanjutnya x dikurang 2 sama dengan 0, maka x sama dengan 2. Nah, inilah untuk garis bilangan yang pertama, didapat min 2 dan 2. Selanjutnya, kita bukan langsung mengkuadratkan, karena di sini bentuknya dia kedua ruasnya sama-sama bentuk akar, dimana kalau syarat numeris itu merupakan fungsi yang berada di bawah tanda akar. Jadi bukan x kuadrat dikurang 4 saja yang merupakan syarat numeris yang harus kita cari, tapi x ditambah 8 ini juga termasuk syarat numeris karena dia juga merupakan fungsi yang berada di bawah tanda akar. Jadi di sini kita cari lagi, x ditambah 8 lebih besar sama dengan 0. Kelihatan ya, ini x ditambah 8 lebih besar sama dengan 0, maka x lebih besar sama dengan min 8. Nah, inilah yang akan kita gambarkan di garis bilangan yang kedua. Selanjutnya pengkuadratan. Baru bisa langsung kita cari kuadrat kedua ruasnya ya, karena kan syarat numerisnya sudah kita cari kedua ruasnya. Nah, di sini akar dari x kuadrat dikurang 4 dikuadratkan lebih kecil dari
akar X ditambah 8 dikuadratkan. Berarti di sini semua akarnya hilang ya. Tinggal X kuadrat dikurang 4 lebih kecil dari X ditambah 8. Selanjutnya, semua ruas yang berada di sebelah kanan pindahkan ke kiri supaya ruas yang sebelah kanan ini nilainya 0. Berarti X kuadrat, X pindah ruas jadi min X, min 4, 8 pindah ruas jadi min 8 kecil dari 0. Sederhanakan jadi X kuadrat dikurang X dikurang min 4 dikurang 8 berapa? Min 12 kecil dari 0. Nah ini baru kalian cari pemfaktorannya. Pemfaktorannya itu adalah X ditambah 3 dan X dikurang 4 lebih besar sama dengan 0. Karena 3 dikali min 4 kan min 12, 3 dikurang 4 itu min 1. Maka X ditambah 3 sama dengan 0, X sama dengan min 3. Selanjutnya X dikurang 4 sama dengan 0, X sama dengan 4. Nah inilah untuk yang ketiga ya, yang akan kita gambarkan pada garis bilangan yang ketiga. Nah di sini ibu ganti saja kertasnya karena di sini garis bilangannya agak sedikit ribet supaya kalian paham. Nah di sini pertama kita buat dulu garis bilangan untuk titik yang didapat dari syarat numeris yang pertama. Berarti di sini garis bilangannya agak panjang ya kita buat, karena kan titiknya berbeda, titiknya banyak yang didapat. Di situ kita lihat dulu ada min 2, kemudian min 8, min 3, 4. Nah di situ kalau misalnya kita mau menggambarkan min 2 dan 2, min 2 itu ada lebih kecil lagi min 3 dan min 8 ya, bakal lebih kecil min 8. Berarti di sini kira-kira di sini min 2-nya di tengah-tengah. Bulatnya bulat penuh. Min 2. Kemudian ada angka 2. Angka 2 ini lebih kecil dari 4, berarti di sini bulat penuh juga 2. Ya, kelihatan ya. Nah, di sini terbagi atas 3 daerah, berarti kita buat dulu tanda positif dan negatifnya. Sama-sama positif, pangkatnya juga 1, berarti di sini positif, negatif, positif. Daerah yang diambil itu adalah lebih besar, berarti daerah yang positif. Selesai untuk garis bilangan yang pertama. Selanjutnya untuk garis bilangan syarat numeris yang kedua. Di situ ada min 8 ya. Berarti min 8 itu otomatis di sini karena dia yang paling kecil dari angka yang lain. Di sini min 8, gak ada yang lain ya, cuma min 8. Dan di sini tandanya lebih besar sama, berarti mengarah ke kanan. Tinggal digaris saja seperti ini, karena kan titiknya cuma 1. Dan dia juga sudah jelas di sini lebih besar sama, berarti dia mengarahkan saja ke kanan. Selanjutnya kita buat garis bilangan yang ketiga. Karena kan ada 3 buah tuh yang kita dapat tuh dari pengerjaannya. Karena syarat numerisnya kan ada 2 dan yang 1 itu pengkuadratan. Di situ ada min 3 dan 4. Min 3 berarti daerah sini ya, di antara min 8 sampai dengan min 2 karena dia lebih besar, lebih kecil nilai dari min 2 dan lebih besar nilai dari min 8. Berarti di sini bulatnya bulat apa? Bulat kosong karena di sini tidak ada tanda sama dengan di bawah. Bulat kosong, ada min 3, 4 di sini berarti ya, karena nilai paling besar 4, lebih besar dari 2. Nah di sini berarti positif, negatif, positif. Tahu ya dari mana? Kemudian daerahnya lebih kecil, berarti daerah yang diambil itu daerah yang negatif. Nah, ini sudah ketiga buah garis bilangan sudah ibu gambarkan dari titik-titik yang didapat. Kalau misalnya kalian lihat, daerah mana yang dilewati oleh ketiga garis bilangan? Sana nih, garis. Ini garis putus-putus. Juga garis putus-putus. Ini garis putus-putus. Ini juga ibu gariskan putus-putus. Nah, inilah daerahnya. Ini daerah himpunan penyelesaiannya karena ini garis bilangan pertama, garis bilangan yang kedua, dan ini garis bilangan yang ketiga. Ini dia dilewati oleh daerah yang sama atau melewati daerah yang sama. Makanya daerah ini yang ibu arsir batasnya dari min 3 sampai min 2 saja.
Ini juga garis bilangan pertama, garis bilangan kedua, garis bilangan yang ketiga. Nah, ini batasnya dari 2 sampai 4. Kenapa milapannya nggak Ibu arsir? Karena ini cuman, coba kita lihat garis bilangannya cuman 1, 2, ini nggak ada. Berarti dia tidak dilewati oleh ketiga garis bilangannya. Berarti itu bukan merupakan himpunan penyelesaiannya. Paham ya? Harus dilewati oleh ketiga garis bilangan atau berapa garis bilangan yang kalian dapat. Nah, harus dilewati oleh semua garis bilangannya. Maka di sini himpunan penyelesaiannya itu ada X, di mana X lebih kecil sama dengan min 2 ya. Ini karena ada bulat penuhnya. Ini lebih besar dari min 3. Gak ada tanda sama dengan di bawah karena ini bulat kosong. Atau di sini X lebih kecil sama dengan 4, lebih besar sama dengan 2. Semuanya ada tanda sama dengan di bawah karena dia bulat penuh semua. Atau ya dengan X sama dengan bilangan real. Atau kalau dalam bentuk interval, di sini kita gambarkan bulatnya kurungnya kurung biasa. Karena kan sini tidak ada sama dengan di bawah ya. Min 3, min 2. Kurungnya kurung siku. Atau kurung siku 2,4 juga kurung siku. Nah, inilah himpunan penyelesaian untuk contoh soal yang keempat. Cukup sampai di sini untuk penjelasan Ibu. Semoga kalian semua paham. Jika ada yang belum dipahami boleh ditanyakan kepada Ibu, baik di dalam video ini atau pada forum ini atau pada japri ke Ibu. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.